Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak soleh solehah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dikasih rahmat oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ananda soleh solehah, hari ini pada pertemuan pertama pelajaran IPS pembelajaran 3 dan 4 tema 1 yang materinya adalah tentang geografis Indonesia. Mari kita mulai. Anak-anak semuanya, di sini Ustadz akan menjelaskan tentang materi, rangkuman materi, dan latihan. Kita langsung ke materi ya. Kondisi geografis negara Indonesia. Secara geografis, Indonesia diapit antara benua Australia dan Asia, serta diapit Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Coba kalian lihat peta letak geografis wilayah Indonesia. Di sini wilayah Indonesia posisinya ada di tengah, di mana sebelah utara Indonesia ada benua Asia, sebelah selatan ada benua Australia, sebelah barat ada Samudra Hindia, dan di sebelah timur ada Samudra Pasifik. Anak-anak semuanya, Indonesia termasuk ke dalam benua Asia, walaupun wilayahnya terpisah dari daratan benua Asia. Yang kedua, secara astronomis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Coba kalian lihat peta letak astronomis wilayah Indonesia. Di sini kita akan melihat garis warna merah, di mana garis yang ditarik dari arah barat hingga ke timur, yang ini namanya adalah garis lintang. Garis lintang ini ada dua, yaitu yang di sebelah utaranya wilayah Indonesia namanya garis lintang utara, di sebelah selatan wilayah Indonesia namanya garis lintang selatan. Kemudian garis lurus yang menghubungkan bumi dari kutub utara sampai dengan kutub selatan itu namanya garis bujur. Di sini namanya garis bujur timur. Ya. Garis ini ada di sebelah timur wilayah Indonesia dan ada juga di sebelah barat wilayah Indonesia. Pengaruh letak astronomis bagi wilayah Indonesia adalah: yang pertama, Indonesia beriklim tropis, yaitu adanya musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, adanya pembagian waktu di antaranya waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Coba kita perhatikan lagi peta letak astronomis wilayah Indonesia. Di sini seperti yang sudah jelaskan tadi, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 waktu. Yang pertama adalah waktu Indonesia Barat, kodenya GMT+7.
di mana wilayahnya mencakup Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Madura, dan sebagian Pulau Kalimantan. Yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah atau waktu Indonesia Tengah. Kodenya adalah GMT+8. Wilayah yang mencakup waktu Indonesia bagian tengah ini adalah sebagian Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT. Yang ketiga, waktu Indonesia Timur. Kodenya GMT+9. Wilayah yang mencakup waktu Indonesia Timur adalah Pulau Papua, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Maluku. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, luas wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km persegi dengan luas daratan sebesar 1.919.440 km persegi dan luas lautannya sebesar 3.273.810 km persegi. Kalau kita perhatikan di sini anak-anak ya, lautan lebih luas daripada daratannya. Batas-batas wilayah negara Indonesia, yaitu sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan berbatasan dengan negara Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Coba anak-anak semuanya kita lihat peta Indonesia ini. Di sini wilayah Indonesia berwarna putih sehingga jelas di mana batas-batas wilayah, baik yang sebelah utara seperti berbatasan langsung dengan Malaysia, Brunei, Laut Cina Selatan, Filipina. Di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, Samudra Pasifik. Di sebelah selatan berbatasan dengan Timur atau Timor Leste dan Australia. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dampak positif dari luas dan letak wilayah Indonesia. Anak-anak semuanya, Indonesia memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya. Maksudnya di sini adalah negara kita ini adalah negara kepulauan, di mana sumber daya alamnya melimpah ruah. Salah satunya adalah ada laut, ada pantai, ada gunung, dan lain sebagainya, di mana hasil kekayaan alam ini bisa kita manfaatkan untuk kalau di laut bisa membudayakan kerang laut yang menghasilkan mutiara. Indonesia memiliki keberagaman dan kekayaan suku budaya. Anak-anak semuanya, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia ini memiliki suku budaya yang sangat banyak.
Di antaranya ada suku Sasak, ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Betawi, ada suku Sunda, dan lain-lain. Di mana setiap suku memiliki budaya masing-masing. Contoh di tempat tinggal kita ini, suku Sasak budayanya adalah perisian, bau nyale, perang topat, dan lain-lain. Indonesia memiliki keberagaman sumber daya manusia. Penduduk Indonesia itu jumlahnya kurang lebih 250 juta jiwa, di mana masyarakatnya itu berbagai macam profesi dan keahlian. Salah satu contoh profesi yang ada di Indonesia adalah petani, nelayan, guru, insinyur, dan lain-lain. Bidang transportasi berpotensi meningkatnya infrastruktur di berbagai daerah karena banyak wisatawan yang berkunjung. Anak-anak semuanya, semakin banyak kita membangun infrastruktur, maka semakin meningkat wisatawan yang akan datang ke daerah kita. Contohnya, pemerintah sudah membangun pelabuhan untuk kapal pesiar di Lombok Barat. Ketika banyak kapal pesiar datang ke wilayah kita, maka banyak juga wisatawan yang akan berkunjung ke daerah kita. Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, disebabkan oleh angin muson barat dan angin muson timur. Indonesia memiliki keberagaman flora dan fauna, contohnya badak Jawa, harimau Sumatera, burung cendrawasih, bunga rafflesia, dan anggrek. Oh ya, di sini ada satu yang kelupaan. Di sini ada komodo dari Pulau Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulaunya lebih dari 17.000 yang terbentang di negara kepulauan dan paling besar di dunia. Maksudnya di sini anak-anak adalah di dunia ini negara kepulauan sangatlah banyak. Di antaranya negara Jepang, Filipina, Fiji, Indonesia, dan lain sebagainya. Tetapi karena Indonesia ini adalah negara kepulauan, di mana pulau itu ribuan, sampai sini 17 ribuan, maka kitalah di dunia yang paling besar, sehingga menjadi negara paling besar di dunia negara kepulauannya. Indonesia memiliki beberapa pulau besar dan ribuan pulau kecil. Pulau besarnya itu ada 5. Yang pertama adalah Pulau Sumatera, yang kedua adalah Pulau Jawa, yang ketiga adalah Pulau Kalimantan, yang keempat adalah Pulau Sulawesi, yang kelima adalah Pulau Papua. Dan pulau kecilnya adalah Pulau Nias, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, dan lain sebagainya. Bentang alam Indonesia sangat lengkap dan bervariasi, mulai dari pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, rawa, sungai, hutan, dataran tinggi, bukit, gunung, dan lain-lain. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris yang menjadi salah satu poros maritim dunia. Sekali lagi anak-anak, kita adalah negara kepulauan,
di mana wilayah perairan dan lautnya lebih luas atau 2/3 dari wilayah daratannya. Terdiri dari banyak pulau yang dikelilingi oleh perairan atau laut. Salah satu contohnya Pulau Lombok, di mana Pulau Lombok sebelah baratnya ada Pulau Bali, sebelah timurnya ada Pulau Sumbawa, ya, memiliki sumber daya laut yang sangat besar, baik sumber daya alam, energi, mineral, dan lainnya. Masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai nelayan dan petani. Anak-anak semuanya, sekali lagi seperti yang saya jelaskan, kita ini adalah negara maritim, di mana sebagian besar penduduknya adalah berprofesi sebagai nelayan. Kita ini juga termasuk negara agraris karena sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Seperti yang sudah jelaskan tadi, bahwa ada 5 pulau besar di Indonesia. Kita ulangi lagi ya, kita sebutkan sama-sama. Yang pertama, Pulau Sumatera. Yang kedua, Pulau Jawa. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Yang kelima, Pulau Papua. Cuma di sini Ustadz akan menjelaskan satu pulau saja. Nanti selebihnya kalian bisa lihat di materi ini. Insya Allah Ustadz akan mengirimkan materi ini nanti di kelas maya kita Imam Abu Bakar, yaitu Google Classroom. Baik, langsung saja ya. Sekarang kita bahas tentang Pulau Sumatera. Coba kalian perhatikan peta Pulau Sumatera di sini. Ya. Di sini Pulau Sumatera, di dalamnya ada daerah Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, dan lain-lain. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia. Sekali lagi, pulau terluas kelima di dunia, di mana batas-batas Pulau Sumatera adalah sebelah barat Samudra Hindia, sebelah timur Selat Karimata, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah utara Laut Cina Selatan, dan negara Malaysia. Nama pantai di Sumatera: Pantai Iboih, terletak di Aceh. Pantai Sorake ada di Pulau Nias, Sumatera Utara. Pantai Trikora di Kepulauan Riau. Pantai Pasir Putih di Lampung. Pantai Tanjung Tinggi di Kepulauan Belitung. Nama laut di Sumatera: Laut Indonesia, Laut Selat Bangka, dan Selat Malaka. Dataran rendah di Sumatera. Bagian timur Sumatera adalah sebagian besar berupa hutan rawa. Dataran rendah di Sumatera Utara yaitu Melaboh dan Singkil. Baik anak-anak semuanya yang soleh-solehah, mungkin ini cukup di sini penjelasan Ustadz tentang materi kondisi geografis Indonesia. Kita kembali ke menu ya. Sekarang Ustadz akan membuka rangkuman materi. Nah, di sini anak-anak, Ustadz sudah membuat rangkuman materi ya, dimana di sini hanya garis besarnya saja. Nanti kalian bisa baca, karena Ustadz akan sekali lagi Ustadz akan mengirimkan file atau materi ini, dan kalian bisa baca di laptop atau di HP. . Rangkuman materi cuma 2 slide.
Kemudian kita ke latihan. Anak-anak semuanya, nanti untuk latihan soal atau penilaian akan dikerjakan melalui Google Form yang akan Ustadz bagikan atau berikan bersama dengan link materi di Google Classroom. Nanti latihannya bisa kalian ambil di kelas maya kita, di kelas 5 Abu Bakar. Ya anak-anak, mungkin ini saja dari Ustadz. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.